Wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormati pimpinan Dewan Pengurus Partai Pusat Kebangkitan Bangsa, Nur Munasikin selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB dan anggota DPR RI fraksi PKB yang kami hormati Ibu Hindun Anissa, Sekretaris Bidang Dakwah dan Agama serta anggota DPR RI fraksi PKB yang kami hormati Kakak Muas Ansari, tenaga ahli DPP PKB, Kakak Irwan Kurniawan, tenaga ahli DPP PKB, yang kami hormati Bapak Asis Lani, Ketua DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten yang kami cintai. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, dan memberkati kita dapat berkumpul di siang hari ini yang sangat baik dan penting, yakni sosialisasi hasil muktamar kebijakan strategis DPP PKB dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Simpel dan Hadirin Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Doa pembukaan. Lagu Indonesia Raya, Mars PKB, dan lagu Tanah Papua. 3. Ketua DPW Provinsi Papua Pegunungan. 4. Pembacaan naskah pedoman berpolitik Partai Kebangkitan Bangsa. Doa penutup dan himne PKB. Bersama kami masuki dengan doa pembukaan dan lagu Tanah Papua. Hadirin dipersilakan. Indonesia bersatu.
acara sosialisasi hasil muktamar PKB Bandung 2024 untuk Papua Pegunungan. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Secara selanjutnya, sambutan Ketua DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Aziz Lani, disilakan. Ibu Hindun Anissa di tanah Lembah Bali, Provinsi. Pimpinan kita Gus Muhaimin, PKB. Terima kasih kita buat warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan DPP Sainul Munasir selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB dan anggota DPR RI fraksi PKB yang saya hormati. Yang saya hormati juga Ibu Hindun Anissa, Sekretaris Bidang Dewan dan Agama serta anggota DPR RI fraksi PKB yang saya hormati. Yang saya hormati juga Saudara Buat Amza sebagai tenaga ahli DPP PKB yang saya hormati. Yang saya hormati juga Adi Ganteng Irfan Kurniawan, tenaga ahli DPP PKB yang pengurus DPW PKB Provinsi Papua dan pengurus DPC se-8 kabupaten, juga anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus sebagai Ketua Perempuan Bangsa Provinsi Papua, anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Mambramotenga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, se-8 kabupaten, bahkan operator DPC, operator anggota DPC saya hormati. Selanjutnya, kami dari Provinsi Papua Pegunungan ada 8 kabupaten yang bisa menjangkau transportasi udara. Ada 4 kabupaten, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, itu menggunakan transportasi udara. Sedangkan transportasi darat bahkan udara Kabupaten Tanijaya, Kabupaten Jalimo, Kabupaten Mambramotenga. Dari total 8 kabupaten saya laporkan yang pertama dari 8 kabupaten yang akan hadir: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mambramotenga, kemudian Kabupaten Duga. Hari ini absen mereka tidak datang. Ada 2 hal. Yang satu, katanya hari ini direncanakan pelantikan anggota DPR. Yang keduanya, pesawatnya dari Duga dia tidak bisa langsung ke Wamena, dia harus ke Jayapura. Dari Jayapura ke Wamena itu kami sementara. Terus saya laporkan untuk kegiatan. Terima kasih banyak DPP PKB Pusat yang telah fasilitasi di tempat ini, dan selamat datang Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Baru usia sejarah administrasi berjalan 1 tahun
2 bulan, dan ini sebagai kami orang Papua Pegunungan sebagai sejarah pertama kali sekaligus merangkap sebagai menteri dan sekaligus anggota fraksi PKB DPR. Mari kita buat aplaus untuk Bapak Ibu. Dan terima kasih juga DPP telah kepercayaan sebagai saya ketua DPW. Saya baru pimpin pas usia dengan hari ini 1 tahun 8 bulan. Untuk itu sekaligus saya laporkan, dan laporan yang pertama, laporan kegiatan peserta sosialisasi hasil utama kebijakan strategi DPP PKB dan Bidtek teknis penggunaan aplikasi sipil dan SMS. Jumlah peserta yang hadir anggota DPRD 12 orang, anggota DPR Provinsi paket untuk kegiatan ini. Dan terima kasih juga telah beberapa bulan yang lalu kami sudah melaksanakan kegiatan muktamar di Bali, dan hasil ini akan hari ini sosialisasi. Bahkan saya tegaskan sesi tanya jawab kita tidak boleh di luar dari materi yang akan disampaikan. Permohonan maaf kata-kata saya tidak diinginkan Bapak Ibu. Saya mohon kepada Dewan Pengurus Pusat, kita sudah mendengar Gubernur Provinsi Papua saat ini sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Maka saya minta DPP sudah dukungan kepada kami untuk merekomendasikan calon gubernur dan wakil gubernur. Maka saya minta dukungan juga DPP supaya proses butuh. Dan kurang lebihnya saya permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah. Terima kasih. Naskah pedoman berpolitik Partai Kebangkitan Bangsa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainul Munafisin. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Zainul. Misi dan tujuan kita berpartai di Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon untuk disimak dengan baik-baik, tidak perlu ditirukan. Dan selama saya membacakan, mohon untuk bisa direnungkan, diresapi, dan nanti diamalkan sebagai bagian dari tugas dan kewajiban kita sebagai anggota dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Pedoman berpolitik mabda siasi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen mewujudkan cita-cita proklamasi untuk menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan bermartabat. 2. Masyarakat yang adil dan berperi kemanusiaan. Partai Kebangkitan Bangsa menginginkan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai kejujuran, keadilan, dan juga keterbukaan. 3. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Misi utama Partai Kebangkitan Bangsa adalah juga menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda dengan cara yang baik. 4. Kekuasaan sebagai sarana perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa menggunakan jalur kekuasaan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama yang lemah dan tertindas. 5. Kepemimpinan yang amanah. Partai Kebangkitan Bangsa memandang kekuasaan
sebagai amanat Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. 6. Kekuasaan yang demokratis, profesional, dan bermanfaat. Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen mengelola kekuasaan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme, dan kebermanfaatan untuk rakyat. Kekuasaan yang dikelola dengan baik diyakini mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. 7. Persaudaraan dan harmoni dalam keragaman. Partai Kebangkitan Bangsa menjunjung tinggi persaudaraan dan harmoni di tengah keragaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Semangat kebinekaan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan keadilan sosial. 8. Kepemimpinan berbasis humanisme religius. Partai Kebangkitan Bangsa menanamkan humanisme religius dalam kepemimpinan dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, melestarikan tradisi yang baik dan bangsa dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. 9. Keterbukaan dan kemandirian partai. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka bagi seluruh golongan masyarakat melintasi batas agama, suku, dan ras. Dengan sikap independen, Partai Kebangkitan Bangsa menolak pengaruh kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan utama partai. Demikian pedoman berpolitik Marxisasi Partai Kebangkitan Bangsa yang ada 9 poin. Mohon untuk diresapi, mohon untuk difahami, dan nanti mohon untuk bisa direalisasikan dan dilaksanakan sebagai anggota dan kader pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Aziz Lani beserta dengan seluruh jajaran Sari, tenaga ahli DPP PKB yang juga sekaligus konsultan PKB se-Papua Raya. Jadi kalau DPP tanya soal Papua, pertama yang ditanya adalah Pak Muat, karena Pak Muat ini juru kunci, dan kalau Papua Raya, kalau zona Papua Raya ya Pak Muat ini. Ada juga Mas Irfan, ya. Tim dari Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, dan juga Ketua DPP PKB Bidang Penataan Struktur Legislatif dan Eksekutif Gus Halim Iskandar, yang pada kesempatan siang hari ini minta izin belum bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah semoga di lain waktu, di waktu yang lebih pas, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Zainul Munasikin, saya Wakil Sekjen di DPP PKB, sekaligus juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, mewakili Ketua Umum dan juga mewakili Gus Halim Iskandar, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Papua Pegunungan, karena dalam pemilu legislatif kemarin kita berhasil ya mendapatkan kursi yang cukup. Pegunungan sebagai provinsi pemekaran baru ya, kita punya 1 kursi DPRD provinsi Ibu Maria ini, dan 11 kursi DPRD Kabupaten Kota. Betul ya Pak Aziz ya? Tepuk tangan untuk Papua Pegunungan. Dengan 8 kabupaten kita punya 11 kursi DPRD Kabupaten Kota. Saya kira itu modal yang bagus untuk sebuah provinsi yang baru mekar, yang baru terbentuk. Kita berjuang dan juga berikhtiar, semoga 2029 nanti
kursi PKB di Papua Pegunungan baik provinsi maupun kabupaten kota bisa naik 2 kali lipat. Siap? Siap. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Untuk memastikan kesiapan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau mengabsen dulu biar tahu kira-kira ya. Yang sudah hadir Kabupaten Jaya Wijaya, ada DPC-nya? Angkat tangan. Oke. Kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang, ada DPC yang hadir? Mas Lee. Oh, bertiga. Oke. Kemudian Kabupaten Tolikara. Semua. Oh ya, angkat tangan semua. Ya, yang merasa Kabupaten Tolikara. Oke. Kemudian Kabupaten Mamberamo Tengah. Oke. Kemudian Kabupaten Lanijaya. Oke. Oke. Berarti hanya satu ya. Yang Bin aja. Ya, hanya Pegunungan Bintang aja. Tadi sudah sampaikan kendalanya ke saya. Baik, luar biasa dari 8 hadir 7, sudah 90% yang hadir. Terima kasih Pak Aziz Lani. Nah, Bapak Ibu Ya, hari ini kami dari DPP PKB, saya Zainul Munasikin, Wakil Sekjen DPP dan juga anggota Komisi 9 DPR RI bersama dengan Bu Hindun Hanisa. Beliau adalah sekretaris bidang agama dan dakwah DPP PKB. Beliau juga adalah anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Kami berdua hari ini datang ke Wamena dalam rangka untuk menghadiri acara sosialisasi hasil Muktamar PKB 2024 yang kemarin kita selenggarakan di Bali, sekaligus juga Bintek Sistem Monitoring Manajemen Struktur PKB, di mana kegiatan tadi dihadiri oleh DPW PKB Papua Pegunungan bersama dengan 8 DPC PKB seprovinsi Papua Pegunungan. Nah, dalam kegiatan tadi kita menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita ingin kegiatan ini merupakan ajang konsolidasi partai, khususnya DPW PKB Papua Pegunungan bersama dengan seluruh DPC dan anggota legislatif PKB. Kita berterima kasih karena pada pemilu 2024 kemarin, pileg PKB Papua Pegunungan berhasil memberikan kontribusi 1 kursi untuk DPRD provinsi dan 11 kursi untuk DPRD kabupaten kota. Kami mengapresiasi karena sebagai provinsi Pamekaran ini sudah satu permulaan yang sangat bagus. Dan kita berharap dengan cara konsolidasi kita pada hari ini, ya, perolehan suara dan kursi PKB di Papua Pegunungan bisa naik 2 kali lipat. Yang awalnya 11 kursi, DPRD kabupaten kota bisa minimal 22 kursi. Kursi provinsi juga begitu, yang sekarang baru 1, sementara tahun depan bisa 2 atau 3 kursi, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Pegunungan lebih maksimal. Saya kira itu. Ya, dengan acara konsolidasi ini kami juga tadi menggali juga harapan-harapan dari DPC dan DPW, dan juga kita juga banyak masukan dari DPC dan DPW untuk kedepannya tentunya bagaimana PKB di Papua Pegunungan ini lebih meningkat, lebih dikenal masyarakat, dan tentunya PKB benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat Papua. Dan juga dalam kesempatan tadi saya juga berkonsolidasi dengan DPW Perempuan Bangsa dan PKB yang di bidang kebudayaan perempuan Salomina ini, karena kita juga ingin agar di DPW maupun DPC ini juga benom-benom bisa benar-benar menjadi support system, bukan support system, tapi berkontribusi yang maksimal dan optimal untuk kebesaran PKB, untuk peningkatan suara PKB, dan tentunya kerja optimal bagi masyarakat Papua. Terima kasih.
KPPKB. Pemimpin kita Gus Muhaimin. Gus Muhaimin tegak lurus. PKB bangkit, solid, menang. PKB solusi bangsa.